为什么帮你啊？那瞎子和你什么关系？这风北了，要我杀人吧，我自己报仇。你教我的我都记着的。 Di sebuah kota terlihat seorang pria buta bernama Cheng Xiazi, atau kita panggil saja dengan sebutan Cheng Yi, yang merupakan seorang pemburu penjahat, sedang melakukan pertarungan besar melawan 5 penjahat buronan pemerintah di sebuah kasino tradisional. Meskipun tidak bisa melihat, namun dengan bantuan angin dan suara, Cheng Yi pun dapat mengalahkan seluruh buronan tersebut. Hari pun berganti, memperlihatkan 2 orang bocil bernama Zhang dan Chao sedang dikejar beberapa pemuda, karena pemuda tersebut ingin merebut peluit milik Chao yang terbuat dari perak. Ketika mereka tertangkap, tak lama kemudian muncullah Cheng Yi yang merasa terganggu atas keributan yang mereka buat. Dari Cheng Yi yang tidak bisa melihat, pemuda ini pun meremehkan Cheng Yi. Dan Cheng yang kesal pun akhirnya memberi mereka sebuah pelajaran dengan cara militer. Di malam harinya, terlihat Zhang yang mencuri beberapa roti. Namun ketahuan, Zhang sangat ketakutan. Tapi siapa sangka, pemilik roti itu bukannya marah, malah memberikan beberapa potong roti lagi untuk Zhang dan juga Chao. Tak lama kemudian, muncullah sekelompok pria bangsawan yang dipimpin Li Zhulang, seorang anak bangsawan yang memiliki hobi psikopat. Mengetahui bahwa dia akan dilaporkan ke ayahnya atas kelakuannya yang suka menghabisi orang lain, tanpa basa-basi, Li pun langsung menghabisi semua orang yang ada di sana. Hingga tersisalah seorang wanita cantik yang baik hati tadi. Di sini Li mengajaknya untuk melupakan semua ini dan pulang bersamanya. Namun karena gadis ini tidak mau, Li pun juga langsung menghabisinya. Zhang yang melihat itu pun hanya bisa diam dan bersembunyi. Tapi sayangnya, persembunyiannya ketahuan. Dan mau tidak mau, dia pun langsung melarikan diri. Zhang pun bersembunyi di rumah Cheng. Namun gara-gara hal itu, Li dan pasukannya malah mengira Chao yang sedang makan roti adalah anak yang bersembunyi tadi. Dan kematian Chao inilah yang membuat Zhang memiliki dendam kesumat pada Li dan pasukannya. Keesokan harinya, Zhang pun kembali mendatangi Cheng Yi untuk meminta bantuan Cheng membalas dendam. Namun tentu saja, Cheng tidak mau melayani permintaan bocah sekecil itu. Nah, kali ini saya ingin memberikan pertanyaan ke teman-teman semua. Kira-kira Zhang ini cowok atau cewek? Saya yakin 90% dari kalian pasti salah menjawabnya. Setelahnya, Cheng pun mendatangi tabib kepercayaannya untuk mendapatkan obat penyakit dinginnya, sekaligus untuk mendapatkan informasi buronan baru. Setelah mendapatkan obat dan informasi buronan, Cheng pun langsung pergi ke kota sebelah untuk berburu penjahat dengan memanfaatkan kereta kuda. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan kereta kudanya tiba-tiba mabok, hingga mengakibatkan Cheng beserta kotak barang-barangnya terpental masuk ke tebing jurang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata di situ juga ada Zhang, yang ternyata sedari tadi diam-diam bersembunyi di dalam kotak barang. Untungnya, mereka dapat selamat. Namun karena Cheng sudah tertinggal dari kereta kuda,
ditambah tidak bisa melihat peta. Akhirnya Cheng meminta bantuan Zhang untuk membaca peta, dan mereka pun pergi bersama. 找着没有？ 你凶什么呀？这上面就是这样写的。 Hingga hari pun berganti, dan akhirnya mereka pun sampai di kota. Tak lama berjalan, mereka pun bertemu dengan seorang buronan. Dan anehnya mereka malah diajak buronan tersebut untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Awalnya, mereka memang disambut dengan baik. Namun tanpa diduga, di luar rumah, Zhang malah diserang oleh istri sang buronan. Hingga mau tak mau, akhirnya Cheng pun harus turun tangan dan berbaku hantam. Suami istri ini pun melakukan serangan combo pada Cheng. Namun dengan pengalaman di medan tempur, Cheng pun juga bisa memberikan perlawanan yang sengit pada mereka. Ketika Cheng ingin menghabisi buronan pria, betapa terkejutnya Cheng saat mengetahui bahwa buronan ini adalah mantan prajuritnya dahulu. Namun karena dia masih nekat menyerang, akhirnya inilah yang terjadi. Di malam harinya setelah selesai mengerjakan misi, Cheng pun pergi meninggalkan kota ini. Dan Zhang pun dilarang untuk ikut, meskipun Zhang sudah menawarkan matanya, asalkan Zhang boleh ikut dengan Cheng. Singkatnya, 1 bulan pun berlalu, Cheng kembali menjalani hidupnya yang penuh dengan rasa kesepian dan hanya ditemani sebuah botol minuman temulawak. Namun di suatu malam tanpa diduga, Cheng malah menemukan Zhang dalam kondisi pingsan karena habis digigit ular. Cheng pun mengobati Zhang, dan setelah beberapa hari pingsan, akhirnya Zhang pun kembali siuman. 叫我杀人吧，我自己报仇。你教我的我都记着的。 Di sini, Zhang meminta Cheng mengangkatnya menjadi murid, agar dia bisa balas dendam sendiri. Dan karena Cheng melihat tekad yang kuat dari Zhang, akhirnya Cheng pun mau mengangkat Zhang sebagai murid. Di hari pertama Zhang menjadi murid, Zhang pun membersihkan rumah Cheng hingga bersih dan rapi. Namun siapa sangka, ketika Cheng pulang, inilah yang terjadi. Setelah itu, akhirnya Zhang pun mengikuti Cheng menangkap buronan. Dan tanpa diduga, kehadiran Zhang ternyata sangat membantu dan mempermudah Cheng dalam menemukan para penjahat buron. 孙家， Bagi siapapun yang berhasil menangkap atau membunuh para penjahat itu, maka mereka akan diberikan imbalan uang. Di suatu malam, ketika Zhang ingin mengambil daftar buronan di suatu bar tradisional Cina, tanpa sengaja dia melihat Li yang sedang mengadakan acara adu orang. Di sini, Li tidak mengenali Zhang dan malah mengajaknya untuk menonton dan menebak siapa yang akan menang di pertarungan ini. Karena merasa ilmunya belum cukup untuk balas dendam,
Keesokan harinya, Zhang pun nekat pergi ke barak perakitan dinamit. Di sini, Zhang berkata ingin meminjam alat dari mereka, dan jika tidak dikabulkan, dia mengancam akan meledakkan diri di pabrik dinamit ini. Salah satu pegawai di sana mencoba menangkap Zhang, namun hal itu malah membuat sumbu dinamitnya terbakar. Untungnya, Cheng segera datang, dan di sini nyawa Zhang pun kembali terselamatkan. Melihat aksi nekat muridnya ini, akhirnya di keesokan harinya, saat di kedai makan, Cheng pun mulai melatih dengan menyuruhnya membuat titik merah pada leher orang-orang dengan senyap. Dan semenjak itu, Zhang pun selalu giat berlatih. Setelah berhari-hari latihan, Zhang yang sudah merasa hebat, akhirnya mencoba untuk membuat titik pada leher gurunya, yaitu Cheng. Namun, inilah yang terjadi. Hari pun berganti. Pagi itu, Cheng mengajak Zhang untuk menemui kuda tempurnya yang digembala di pegunungan, dan kuda itu bernama Silang. Tak hanya itu, Zhang pun diajak naik kuda oleh Cheng, seolah menggambarkan hubungan mereka yang semakin dekat dan hangat, layaknya ayah dan anak. Keesokan harinya, saat Zhang sedang tidur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan dua orang yang hendak menangkapnya, yaitu Huang sang pelukis buronan dan juga Wanian tangan kanan Li. Zhang pun diinterogasi oleh Wanian. Namun tak lama kemudian, Cheng pun pulang dan langsung diserang oleh Wanian, hingga terjadilah baku hantam di rumah ini. Zhang Xiaoyu. Melihat Wanian kalah, Huang pun langsung menyandra Zhang dan akan menghabisinya. Namun dengan enteng, Cheng malah mempersilahkannya, sehingga terjadilah. Menyadari situasi di sini mulai tidak aman, keesokan harinya, Cheng mengajak dan membawa Zhang untuk pulang ke kampung halamannya Cheng, yaitu kota Chang, dengan mengikuti rombongan sebuah kereta kuda. Setelah larut malam, Cheng dan rombongannya tidur dan beristirahat. Namun keesokan paginya, betapa terkejutnya Cheng menyadari bahwa Zhang sudah tidak ada bersamanya. Cheng pun bertanya pada rombongan kemana Zhang pergi. Salah satu anggota rombongan pun berkata bahwa Zhang sudah kembali lagi ke tempat semula, karena ternyata Zhang masih sangat bertekad untuk membalas dendam. Mengetahui itu, tanpa pikir panjang, Cheng pun langsung menyewa satu dokar untuk mengantarnya menyusul Zhang. Merasa dokar tersebut tidak cukup kencang, Cheng pun memutuskan untuk berhenti di tengah jalan dan memanggil kuda tempurnya yaitu Silang, yang kebetulan sedang digembala di daerah sekitar situ. Sementara itu, di rumahnya, terlihat Li sedang mengikuti upacara pemakaman sahabatnya, yaitu Wanian. Setelah pemakaman, Li yang penyakitnya sedang kumat di kamar, tiba-tiba mendapat serangan dadakan dari Zhang. Namun sayangnya, anak buah Li pun segera datang dan menangkap Zhang. Di sini, Zhang pun diinterogasi sambil dijejali tepung haram oleh Li. Karena tidak mau menjawab pertanyaan,
dan justru malah menantang. Akhirnya Li pun hilang kesabaran dan memutuskan untuk menghabisi Zhang. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Cheng terlihat sangat khawatir pada kondisi Zhang. Dan di sini, Zhang pun memeluk Cheng karena Cheng sudah mengkhawatirkannya, layaknya seorang ayah khawatir pada anaknya. Tak lama kemudian, pasukan bantuan pun mulai berdatangan, hingga akhirnya, mau tak mau, Cheng pun harus bertempur melawan mereka semua. Awalnya Cheng mampu memberi perlawanan pada mereka semua. Namun lama-kelamaan, Cheng yang mulai kehabisan stamina, akhirnya mulai tertebas. Di sini Cheng berhasil kabur. Namun ujung-ujungnya, Cheng dan Zhang malah kembali terkepung. Menyadari kondisinya yang sudah terdesak, Cheng pun langsung menggendong dan mengikat Zhang yang sudah pingsan akibat tepung haram. Lalu tanpa basa-basi, Cheng pun langsung bertempur lagi. Dan dengan mental tempurnya, Cheng pun berhasil menghabisi seluruh prajurit itu. Namun tiba-tiba, dengan stamina yang full ditambah doping obat haram, Li pun menyerang Cheng yang sudah kelelahan dengan sangat buas. Dan Li pun akhirnya tewas. Setelahnya, Cheng pun langsung pergi membawa Zhang yang hilang kesadaran akibat obat haram ke rumah tabib. Namun tanpa diduga, di sini justru Cheng yang harus gugur karena luka pertempurannya tadi. Beberapa hari kemudian, setelah siuman, Zhang pun pergi ke kota Chang, yaitu kampung halamannya Cheng. Dan disinilah Zhang melanjutkan hidupnya dengan menyandang gelar murid dari seorang perwira legend, yaitu Cheng, si buta dari Goa Pindul. Dan film pun berakhir.